صلوا على النبي محمد. Suara ndak anu. Assalamualaikum. Cek. Tes. Kurang tinggi. Tes. Ini suara acara sama Banser, kudu semangat, kudu dhuwur suara. Terus gini. Luar biasa, Banser, Masya Allah. Ya, di dunia Banser, tugas Banser di dunia itu mencarikan jalan para ulama, para kiai dari tempat mobilnya menuju ke panggung untuk mencari jalan para ulama, para kiai. Setelah ulama dan kiai naik ke panggung, Banser kembali ke tempatnya. Itu di dunia. Tugas Banser di akhirat nanti mencarikan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama, para kiai, tetapi tidak kembali nunggu di situ. Insya Allah surga bareng para kiai. Amin. Tapi sing semangat. Ya, yang semangat. Banser hari ini luar biasa. Bansernya Masya Allah. Begitu semangat disebutkan lagi mau luar biasa. Cuma saya kayak rokok delik orang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa qurratu a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Iftahhi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini kelihatannya masih pada semangat semua. Berarti dilanjut sampai jam 8 siap? Tidak sholat asar. Jangan mudah dimancing, ya. Sampai jam 8 siap? Siap, tapi sholat asar dulu. Ya. Tapi nanti dilanjut dengan sholawat. Kalau ceramah sampai jam 8 kehabisan modal. Ya, kehabisan modal. Karena di sini banyak para guru, para kiai, para asatidzah. Banyak guru-guru saya di sini. Jadi hari ini bukan saya ceramah, tidak. Di sini saya mau ujian kelulusan. Jadi kalau hari ini saya berhasil, saya lulus. Banyak guru-guru saya di sini, ya. Ada Pak Kefaik, para kiai lainnya, ada juga di sini yang saya senangi, saudara saya, tapi rotok anggak sidik. Dulu sama saya luar biasa, sekarang agak cuek, ya, cabat. Nempel beklo subhanallah kados perangko be amplop, nempel terus. Saat ini pun boten. Sebentar di sebelah sini, sebentar di sana, sebentar di sana. Subhanallah. Berarti cabat itu ada di mana-mana. Ya. Alhamdulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang mulia ini. Di hari yang berbahagia ini kita berkumpul bersama dengan orang tua kita, dengan para kiai kita, asatidzah kita, pimpinan pemerintahan kita, sipil, militer, dari RT, RW, Bapak Camat, Bapak Bupati atau mewakilinya, siapapun hadir di hari ini, termasuk para Banser, NU, pengurus NU, dari mulai Suriah sampai kepada Banom semuanya, alhamdulillah hadir di tempat ini.
Dan tak lupa juga tamu undangan yang hanya 2 desa, ngebain dunia. Jadi kita bicara dengan Bapak Wakil dari Bapak Bupati, bilang Bib ini hanya 2 desa. Kalau dikumpulkan 4 desa Bib, nanti kita sewa tempat di langit yang lebih luas. Dan di sini subhanallah seperti Raudhah min Riyadhil Jannah. Di sini seperti taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Melihat sebelah kanan hijau, depan hijau, kiri hijau, belakang hijau, semua hijau. Masya Allah. Ini kita berarti Rasul mengatakan di mana ada tempat yang mengingat pada surganya Allah, fata'u nyada'o dan ketol kita sama dekat. Di hari ini kita mendekat ke surga, taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita dengan kita mendekat di hari ini, kelak di akhirat Allah tidak di taman tetapi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini semua berkat orang tua kita, salaf kita, wabil khusus yang paling mulia, yang sangat memuliakan, yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau terjalin di antara kita, berbeda suku, berbeda ras, berbeda warna kulit, berbeda apapun, karena baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari ini berkumpul bersama di satu tempat yang sama. Alhamdulillah. Dan juga berkat orang tua kita, guru kita Mbah Kiai Hasyim Asy'ari yang telah mewujudkan cita-citanya mempersatukan umat Islam di Indonesia. Beliau Mbah Hasyim Asy'ari sebelum ada kemerdekaan, kepedulian dengan umat Islam yang luar biasa. Yang mana di waktu itu umat Islam bermacam-macam, berwarna-warni. Beliau berpikir, almarhum berpikir, kalau tetap berwarna-warni tanpa ada satu wadah yang sama, mustahil bisa melawan penjajah. Akhirnya beliau mengumpulkan umat Islam tadi satu persatu, dikumpulkan, dijadikan satu wadah yang bernama Nahdlatul Ulama. Tidak melihat ras, tidak melihat warna kelompok, tidak melihat bendera, disatukan untuk mengusir penjajah di tahun 1926. Akhirnya berhasil dan sampai hari ini termasuk salah satu wadah organisasi terbesar di dunia. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Berkat Mbah Hasyim Asy'ari, Indonesia ini terkenal di luar negeri. Buatan baik-baik atasnya tiang Jombang. Dia ngapunten, tidak menghinakan beliau. Menghinakan beliau itu menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Menghinakan beliau, menghinakan baginda Muhammad. Karena al-ulama warasatul anbiya. Beliau pewaris para nabi. Tidak menghinakan. Beliau ada orang Jombang, tetapi termasuk imam besar yang ada di kota Mekah. Menjadi imam di Masjidil Haram, menjadi guru di Masjidil Haram. Siapa? Mbah Hasyim Asy'ari, milik kita NU. Alhamdulillah. Ini kita ini tinggal meneruskan. Beliau sudah menciptakan wadahnya, dibentuk wadah oleh beliau. Hei umat-umat Islam Indonesia yang ada dimanapun, yang ada di Solo, yang ada di Jawa, yang ada di Jambi, yang dimanapun kamu jadikan satu wadah, untuk kamu jadikan wadah tersebut sebagai kekuatan dalam mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita meneruskan perjuangan beliau. Jadi tidak ada lain, tidak ada tugas kita kecuali meneruskan aja. Tetapi jangan mudah kita nih kalau meneruskan perjuangan seorang ulama seperti beliau. Jangan mudah kita merasa ini loh aku, kalau aku sudah hijau, aku paling bagus. Tidak ada. Beliau Mbah Hasyim Asy'ari tidak pernah menonjolkan dirinya di setiap pertemuan dimanapun, tetapi Allah yang menonjolkan beliau sehingga dikenal oleh semua orang. Kita ini mohon maaf, mentang-mentang dikasih waktu berbicara di depan dengan bajunya yang panjang hijau gini, pakai sorban, modal brewok, merasa paling pandai. Ini kalau menurut Mbah Hasyim Asy'ari ini termasuk kecoa, ya, yang tidak ada manfaatnya. Tapi yang berhasil, yang agak berubah. Tolong di seperti tadi aja mas, ini agak aneh. Juga seperti tadi aja.
Tes ya. Oke. Oh, penguali. Sallu ala Nabi Muhammad. NU. Ya. NU adalah Nahdlatul Ulama. NU adalah ngurusi umat. Ngurusi umat. Jadi setiap warga yang merasa dirinya NU punya kewajiban ngurus umat, mempersatukan umat. Tugas. Yang darahnya NU, dia dari NU ya, dipotong gede orang abang hijau. Wong NU ya. Yang merasa dirinya NU punya kewajiban ngurus umat. Ya, mengurus umat bagaimana supaya umat tersebut di jalannya Allah Subhanahu wa taala menjadi umat yang baik, menjadi umat yang selalu kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam segi kehidupan apapun. Tugas NU untuk mewujudkan hal semacam itu. Orang mau nunut udut toh. Ya, semacam itu. NU selain ngurus umat apa lagi? Ngumpul ke uang. Nah, NU ngumpul ke uang. Kenapa ngumpul ke uang? NU harus menjadi orang yang loman, orang yang sodakoh, orang yang membantu orang lain, punya uang dengan uangnya, punya tenaga dengan tenaganya, punya ilmu dengan ilmunya, punya pengalaman dengan pengalamannya. Ndak punya kabeh didongake. Ndak punya ilmu, ndak punya duit, ndak punya tenaga, ndak punya pengalaman, dongake umat NU tadi, umat Islam biar selamat dongake. Lah ndak punya ilmu, ndak punya uang, ndak punya tenaga, ndak punya apa-apa, dongake mau. Lah lebih baik mujur. Loh. Mujur cepat-cepat. Ya. Mujur ngalor tempat maksudnya kalau tidak mau berdoa, doa yang bagi modal aja nggak mau, ya lebih baik cepat dibanding modal di dunia gitu ya. Menurut ibu-ibu tadi adik-adik ini, ya, ngumpulkan uang. NU harus bermanfaat untuk orang lain. Itu NU. Khairun nas yanfa'ul nas. Jadikan diri kita bermanfaat untuk orang lain, sebaik-baik manusia dalam kehidupannya, bukan yang amalnya banyak tidak, tetapi yang paling banyak manfaat untuk orang lain. Itulah orang-orang yang baik. Contoh yang sering saya bawakan, kalau Anda sekali waktu memakan buah yang namanya mungkin mangga kah, jeruk atau apapun buah tadi manis, Anda mengatakan manisnya buahnya, manisnya anggurnya, manisnya mangganya, itu kita sebut manisnya, kita sanjung buahnya. Di waktu kita melihat pohonnya luar biasa rindang, daunnya indah, luar biasa daunnya, kita sanjung. Yang tampak yang kita sanjung. Kadang orang itu di waktu kita melihat orang yang kaya, kita sanjung. Apa? Supaya ada tetesan dari mereka. Ada orang berpangkat, kita sanjung supaya apa? Dapat pertolongan dari mereka. Ini kata manusia. Tetapi Anda harus tahu, kita harus tahu, adanya buah yang manis, ada pohon yang rindang, yang bagus, yang daunnya luar biasa indahnya semacam itu, semua tidak mungkin terwujud kalau tidak ada yang tersembunyi, yang berperan utama tersembunyi. Apa itu? Akar. Yang menyebabkan buah manis adalah akar. Yang menyebabkan buah pohon tadi indah, akar. Tapi tidak tampak. Yang tampak lain, terserah. Mau muji buah saya serahkan, mau muji daun saya silahkan. Yang penting tugas saya membuat bagaimana buah saya manis, bagaimana pohon saya menjadi indah, bagaimana tugas saya walaupun tidak tampak di mata manusia. NU harus menjadi akar, jangan senang tampil di depan. Jangan suka sampai tampil di depan. Karena apa? Tampil kita di depan belum tentu akan mendapatkan kebaikan, tetapi tatkala kita tersembunyi, Allah yang menampilkan kita paling depan sendiri. Seperti almarhum Mbah Hasyim Asy'ari, dalam keadaan tertutup, Allah menampilkan bahwa orang mengenalnya. Setiap nyebut itu pasti teringat Mbah Hasyim Asy'ari. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dunianya hijau, Allah. Ya apa sebutkan launuha tasurun nadirin, hijau royo kuning luar biasa, warnanya menyejukkan mata yang memandangnya.
Ya, subhanallah. Coba nek tak klaim misalnya tak bikin warnanya hitam, gimana? Repot aku. Nah, warna menyejukkan hati berarti kalau warna bangunan yang menyejukkan hati, semua yang berkaitan dengan warna ini harus menyejukkan hati. Dari mulai beragam alat-alatnya, dari mulai pengisinya di dalamnya semua, baik itu pengurusnya dan lain sebagainya harus menyenangkan hati, murah senyum, jangan NU terus Pak NU merenggut, jangan ngapunten, wes elek ireng merenggut, Allah. Habis bersih dijual tidak laku, ya. Tapi NU nggak ada yang merenggut, NU senyum, NU selalu tabasum. Ketemu orang senyum, tidak ketemu orang senyum, nggak bahaya kalau ketemu orang senyum. Ya, tersenyumlah Anda, tapi jangan tersenyum sendiri. Buyu-buyu dewa dari obatnya kurang. Ya. Alhamdulillah, hari ini luar biasa, bangga luar biasa. Dan saya begitu dapat undangan dari Mas Evan, telepon Bib, undangan untuk jenengan Bib, peresmian gedung NU, langsung terpetik di otak saya, aku kudu nganggo klambi hijau. Wow, NU. Nek dibanding ya Tebo, Mbak Solo, teng Jombang tidak Jombang. Wali hijau aku sih. Tapi tidak kebanggaan kalau cuma kita pakai casing tok, nggak ada manfaatnya. Casing itu tidak akan ada harganya kalau tidak ada chip. Apa chip? Orang ngerti bepom nyebut chip lah mau dengar apa? Chip itu apa chip? Boh, nggak paham. HP itu tidak ada manfaatnya. Anda beli harga 1 miliar yang bisa dilepit-lepit dari mulai gede sampai kecil sak kuku, harganya ratusan juta, nggak bisa manfaat kalau tidak ada chip kartunya. Cilik yang manfaat, kecil tapi manfaat. Percuma kita casing hijau-hijau, percuma kita gembar-gembor dengan bangunan gedung yang baru, tapi nek gedung nganggur kosong, nggak ada yang buat apa-apa, tidak ada kegiatan sama sekali. Lebih baik saya usulkan tulis gedung ini dikontrakkan. Menghasilkan ya. Seperti kata Bapak Ketua Panitia Pak Muhammad atau seperti oh kemarin ada Pak Iris mengatakan ini gedung untuk segala macam kegiatan dipakai untuk ngaji, untuk rapat, untuk pertemuan agama apa dipakai teman-teman. Karena kalau tidak dipakai kesian yang wakaf. Ini seperti nek cara bank itu kita deposit, yang nanam ini deposit. Kepengen setiap waktu dapat hasil. Bagaimana tempat ini dapat hasil kalau tidak pernah pakai kegiatan, dia nganggur. Jadi buat kegiatan apapun. Tidak kita datang 1-2 orang masuk baca 1-2 juz, monggo. Atau Bismillahirrahmanirrahim masuk Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin sadaqallahul azim. Ganjaran. Loh gitu, ganjaran masa kasih wakaf. Kalau dah Bismillahirrahmanirrahim qaf sadaqallahul azim apa? Tapi dipakai jangan nganggur. Nah, ini tugas kita khususnya yang ada di Rimbo Bujang dan Rimbo Hilir ya. Di sana Tegar Arum dan Tegar Sari. Asri. Wah, kemarin nyebut Banter Ramudeng kemarin tak boleh yang Solo apa? Ada Banter gitu loh, saya tahu. Ya. Empat Banter kemarin cahlu. Oh, tapi ini tempat ini adalah milik 2 desa kelihatannya, Tegal Arum dan Tegal Asri. Tetapi pada hakikatnya setiap yang berdarah NU memiliki tempat ini, punya kewajiban memakmurkan tempat ini. Dan tempat ini menjadi satu barometer, menjadi satu poros untuk kumpulnya umat rembukan dunia akhirat termeniku. Kalau rembukan dunia akhirat di rumah saya, aku mau nentang karena saya punya rumah. Tapi kayak di sini ada banyak nentang. Terus kudu melu kabeh manut. Ini kita pakai maksimalkan tempat ini karena tempat ini hari ini
beliau Mbah Hasyim Asy'ari ridho dengan tempat ini, bangga dengan tempat ini. Tinggal bagaimana kita sebagai penerusnya membanggakan beliau atau tidak. Kalau beliau sudah bangga dengan kita, balas bangga beliau dari diri kita kepada beliau. Ayo bangga tentunya. Amal yang baik untuk mereka semua. Insya Allah. Jangan takut, nek goldelan ulama atau Mbah Hasyim Asy'ari wis to surga nunut neraka ora mungkin ngono wae Pak. Nek kados kula niki amale apa Pak? Kemaki mau bengak-bengok tok nanti amal. Salat itu jamaah kok. Dhuwur rasa kok tak gawe dhuwur rasa salat bareng. Tak waktu loro-loro. Subhanallah. Nah itu kok mbok jamaah gawe wah iki kesempatan Gusti Allah, mosok nang Gusti Allah. Dalile lho. Ngomong mustahil dalil. Mari ya, ini sedikit tentang NU. Alhamdulillah insya Allah hari ini mulai kita yakinkan bahwa tempat ini tempat kita bersama yang insya Allah dengan adanya gedung NU ini insya Allah makin bersatu umat Islam yang ada di daerah Tepur dan sekitarnya, yang ada di Jambi dan Indonesia insya Allah makin bersatu berkat Kanjeng Nabi Muhammad dan para ulama-ulama Allah khususnya Mbah Hasyim Asy'ari. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambut nih, sambut dulu. Kelingan aja. Tadi pas nyanyi jalan loton, wah subhanallah. Ibu-ibu yang yusone 700 tahun. Soal anak. Ibu itu 740 tahun. Mana yang ngerti kali KTP lihat KTP 740 tahun lebih 2 hari. Wes. Lah sing lanang-lanang apa? Bahasanya itu. Yesus. Yo, NU itu semangat. NU harus semangat. Hadirin hadirat rahmatullah, di kesempatan ini mari kita ngaji sedikit. Jam 4, insya Allah setengah 5 selesai karena belum sholat asar. Aku tahu saya nggak belum sholat asar ya. Sedikit kita berbicara, kita di dunia ini, kehidupan kita ini diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di dunia ini dijamin oleh Allah dan diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adanya agama merupakan undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang hidup di dunia harus ikut undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak mau keluar dari dunianya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nengnya. Di mana kira-kira keluar di dunianya Allah? Mau ke Mars punya Allah, mau ke Jupiter punya Allah, ke bintang punya Allah. Tidak beda dengan Indonesia. Kita hidup di Indonesia, kita punya aturan. Ada aturannya apa? Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Ini orang gelem metu ke Indonesia. Itu aturan Indonesia semacam itu. Itu harus. Ini kita yakini. Apalagi NU yang berasaskan persatuan Pancasila. Ayo. Ini peraturan-peraturan yang harus kita terapkan dan kita jalani. Pun juga dengan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjamin. Setiap yang lahir ke muka bumi ini dijamin oleh Allah. Satu persatu jaminan dari Allah. Di waktu kita berada di kandungan ibu kita umur 4 bulan 120 hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan malaikat untuk meniupkan roh di janin kita. Calon Fahmi 120 hari di Indonesia. Waktu itu Allah perintahkan malaikat, ini calonnya Fahmi sebulan ben urip. Betul mbak lilin ditiup mati, nek roh ditiup, jasad ditiup jadi hidup. Masuk roh, begitu masuk roh, hiduplah jasad tadi itu. Si calon jabang bayi, Allah langsung memberi jaminan. Hei si calon jabang bayi, engkau sudah hidup dalam kandungan ibumu, engkau akan lahir ke dunia besok tanggal sekian. Hidup kamu di dunia sekian tahun. Calon kamu nanti si fulan, rezeki kamu sekian, meninggal kamu di waktu ini. Itu sudah dicatat oleh Allah, jaminan dari Allah, termasuk rezeki. Nek wes dijamin Gusti Allah, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus yakin.
Coba saya mau tanya pada hadirin hadir para bapak, para ibu, kira-kira di waktu nanti umpama kebetulan Pak Bupati, insya Allah ini bulan Februari ya, tanggal 29 atau tanggal 30 Februari ini Pak Bupati akan membagikan ya bantuan untuk setiap warganya 1 juta. Sing amin aneh kok. Sing amin ini aneh banget kok, jelas ki santri ini. Tanggal 30 Februari ini kapan adanya? Walah. Isin aku. 30 Februari ayo. Bapak Bupati akan membagikan, ini saya kasih bocoran, akan membagikan, tadi beliau mau cerita sama saya, ini ada bagian nanti setiap yang hadir 1 juta. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم اللهم بارك على رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا عمين حمدا شاكرا حمدا نعما كافٍ مجيدا يا ربنا الخلق كما ينبغي. اللهم اجعل هذا منفعة مباركا يا الله. حسن مقاصدنا يا الله. حسن مقاصدنا علما نافعا مباركا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا كاشفا. اللهم اجعلنا واولادنا وذرياتنا وتلاميذنا من اهل العلم واهل الخير من اهل العلم واهل الخير ولا تجعلنا واياهم من اهل الخير. اللهم سلمنا يا الله. سلم سلم اجسادنا وسلم ازواجنا